Para ulama menyebutkan makna daripada khusyuk. Sangat mudah untuk disebutkan, akan tetapi begitu sangat berat untuk dilaksanakan. Yakni hudurul qalb fiha baina yadayillahi ta'ala, menghadirkan hati pada salat kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Bagaimana kita bisa menghadapkan hati-hati kita di dalam salat kita, seolah-olah kita berada di hadapan Allah Azza wa Jal. Mahabbatan lah wa ijlalan wa ta'ziman, dengan penuh kecintaan, pengagungan. Khaufan min iqabih, raghbatan bi thawabih, mustahdiran li qurbih. Takut terhadap iqabnya, berharap terhadap pahalanya, dan merasa menghadirkan dirinya dekat dengan Allah Azza wa Jalla pada saat sholatnya. Sehingga di dalam sholat dia merasakan ketentraman, ketenangan jiwa, memahami setiap lafaz demi lafaz yang diucapkannya. Apakah seseorang mampu untuk bisa memahami kalau dia tidak belajar? Memahami apa yang dia ucapkan, setiap lafaz demi lafaznya. Seluruh pikiran dan perasaannya tertuju pada sholatnya. Muta'addiban baina yadayillah, menjaga adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seseorang yang salat dengan khusyuk untuk tala'ub, al-abath, melakukan hal yang sia-sia dalam salatnya. Seluruh daripada pikirannya tertuju kepada apa yang akan membawa kemaslahatan salatnya. Begitu sangat berat, sangat sulit. Sehingga dibantu oleh syariat dalam pelaksanaan sholat. Bagaimana seorang dalam keadaan berdiri, dia bersedekap, memegang tangan satu dengan tangan yang lainnya supaya tidak banyak gerak. Itu min madzahiril khusyuk, supaya tidak banyak bergerak, tangan dipegang. Kemudian pandangan menuju ke tempat sujud supaya konsentrasi. Tidak boleh mata ke langit, ke atas. Kemudian tidak boleh noleh-noleh. Juga tidak boleh larangan untuk barqaatil asabi, menggemertekkan jari jemari dalam sholat. Karena itu semua yunafil khusyuk. Al khusyuk ruh fis shalah. Khusyuk itu adalah ruhnya dalam sholat. Walaisa lil 'abdi fi sholati illa ma aqala minha. Sebagian dikatakan oleh para ulama, seseorang tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali apa yang dia pahami. Terkadang seseorang sholat, ya sholat memang, tetapi hatinya kemana-mana, jiwanya berbicara dengan dirinya, ya, bercengkrama dalam sholatnya. Wallahul musta'an. Salah seorang ulama salaf, Amir bin Abdul Qais rahimahullahu ta'ala, ditanya, atuhaddits nafsaka fis shalah bisyai, apakah dirimu bercengkrama dalam sholatmu dengan dirimu sendiri, berbicara dalam hatinya dalam sholat, tidak konsentrasi pada sholatnya? Maka Amir bin Abdul Qais menyatakan, awasyai'un ahabbu ilayya minas shalah hatta uhadditsu bihi nafsi? Apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada salat sehingga aku berbicara dengan diriku? Menyibukkan sesuatu dengan yang lain dibandingkan salatku. Mereka kemudian mengatakan, inna lanuhaddits anfusana fis shalah. Lah kami itu merasakan seperti itu.
Kami berbicara dengan diri-diri kami dalam salat-salat kami. Amir mengatakan abil jannah wal hur wan ni'am fiha. Apakah terkait dengan surga, bidadari-bidadari surga dan nikmat-nikmat yang ada padanya? La, walakin bi amwalina wa ahlina. Tidak. Kami memperbincangkan dalam hati kami, diri-diri kami, kemudian harta-harta kami, pekerjaan-pekerjaan kami, ya, dalam sholat-sholat kami. Maka Amir mengatakan, wallah la antakhtalif asinnah fiyya ahabu ilayya min an uhaddits bidzalika nafsi. Demi Allah, sungguh anak panah itu menembus tubuhku jauh lebih aku sukai daripada aku dalam keadaan seperti itu dalam sholatku. Ikhwati billah azakumullah, perhatikan kita dalam diri kita sendiri masing-masing, evaluasi. Sudah benarkah sholat kita? Sudahkah kita sampai kepada khusyuk? Khusyuk itu tempatnya di dalam hati, akan tetapi imbasnya itu tampak pada anggota badannya. Hudurul qalb memang di dalam hati, akan tetapi akan tampak, akan terlihat pada gerakan tubuhnya. Di saat seseorang melakukan al-abath dalam sholatnya, dilihat oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, ya, sambil megang-megang jenggot begini sholat, atau sambil mainan bajunya. Maka Sa'id menyatakan, lau khosha'a qalbu hadza la khosha'a jawarihu. Kalau hati orang ini khusyuk, niscaya akan khusyuk pula anggota badannya. Jadi kelihatan orang yang khusyuk dengan orang yang tala'ub di dalam sholat. Dan memang syaitan, ya, dan bala tentaranya berusaha sekuat tenaga menghalangi manusia, terkhusus kaum muslimin tentunya, dari salat-salat mereka. Yang diinginkan adalah bagaimana kaum muslimin tidak menjalankan salat, karena dengan itu mereka akan menjadi temannya di neraka. Akan tetapi di saat seseorang salat, maka syaitan akan berusaha untuk menghalangi antara dia dengan khusyuknya, sehingga tidak mendapatkan apa-apa dalam sholatnya atau bahkan membatalkannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, innal abda la yusalli shalah ma yuktab lahu fiha illa usruha tus'uha thumnuha sub'uha susuha khumsuha rubu'uha thulthuha nisfuha. Seorang hamba benar-benar dia sholat, akan tetapi dia tidak mendapati daripada sholatnya pahala kecuali hanya sebatas 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan paling besar separuhnya, setengahnya. Nas'alullah salamah wal afiyah.